Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua calon guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan pemantik pada modul 1.1 elaborasi pemahaman. Untuk soal yang pertama, bagaimana perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Perubahan konkret apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkannya? Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus mengenalkan maupun mengajarkan kearifan lokal budaya kepada peserta didik. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun. Di sekolah tempat saya mengajar sudah mengajarkan kearifan lokal budaya, seperti sudah adanya pembelajaran muatan lokal yaitu Budaya Melayu Riau atau BMR, yang mengajarkan berbagai macam budaya Melayu yang ada di Riau, seperti bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan makanan daerah. Bahkan siswa dapat menggunakan pakaian daerah atau siswa dapat menggunakan pakaian daerah dari masing-masing siswa saat memperingati Sumpah Pemuda, dan bahkan kami juga mengajarkan kepada siswa untuk langsung praktek membuat makanan khas daerah Riau dan dihias secantik mungkin dan semenarik mungkin dengan kreativitas siswa. Oleh sebab itu, sebagai pendidik kita harus melestarikan kearifan lokal budaya agar tidak hilang tergerus oleh zaman. Soal yang kedua, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dari dalam diri siswa. Seorang anak akan lahir dari kodrat alam yang berupa potensi, bakat, dan kemampuan. Hal itu yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga sebagai seorang guru, kita diharapkan mampu membantu, memotivasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Sedangkan kodrat zaman lebih kepada bagaimana seorang guru mampu membimbing anak memasuki abad 21. Untuk itu, seorang pendidik harus cakap dalam menggunakan teknologi serta memiliki keterampilan abad 21 dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik. Soal nomor 3, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa sebagai guru, saya harus berpihak pada murid dan memberikan kebebasan kepada murid dalam mengembangkan bakat yang ada pada mereka agar potensi dirinya bisa maksimal. Memberikan kebebasan di sini dalam arti kata sebagai pendidik, saya tetap mendampingi atau menuntun serta menjadi pamong untuk murid saya agar siswa tidak melakukan hal yang tidak semestinya atau melakukan hal di luar batas. Setelah mendalami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasakan bahwa semua murid memiliki keunggulan yang merupakan kekuatan kodratnya. Tugas guru sebagai pendidik untuk mengoptimalkan bakat anak tersebut, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang melahirkan murid pembelajar sepanjang hayat. Pertanyaan pemantik nomor 4. Bagaimana gambaran proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Saya membimbing peserta didik untuk lebih mengenal diri mereka secara lebih dalam terkait dengan gaya belajar, bakat minat. Setelah mereka memahami siapa diri mereka, lengkap dengan kelebihan dan kekurangan, akan lebih memudahkan saya sebagai guru pembimbing dalam memberikan motivasi dan dorongan, agar mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki, sehingga nantinya mereka bisa lebih mandiri, bertanggung jawab, serta bisa merencanakan masa depannya. Selain itu, saya juga selalu memberikan pengembangan budi pekerti kepada anak agar anak bisa membedakan perbuatan baik, benar, dan yang buruk.